Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam والذي فضلنا على كثير مما خلق تفضيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara kata-kata yang sering kita dengar yaitu perkataan hubul watan minal iman. Kecintaan kepada tanah air itu bahagian dari al-iman. Perkataan ini bukanlah hadis, bukanlah wahyu, namun dia muncul dari orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Sehingga kata-kata ini ikhwati azzakumullah memiliki sisi-sisi kebenarannya, terutama apabila satu negeri itu memang negeri yang beriman kepada Allah, yang mana di situ berkumpullah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mencintai negeri tersebut bahagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula anna ummati tukhrijuni min hadzal balad la uhibbu an abqa fihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara tentang Makkah Al-Mukarramah. Kalau bukan karena umatku mengeluarkan aku dari negeri ini, maka aku sangat mencintai negeri ini dan ingin tinggal di negeri tersebut. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, La uqasimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Maka aku bersumpah dengan negeri ini, dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri tersebut, ya. Maka ikhwati azzakumullah, banyak orang berkata dengan perkataan ini, hubul watan minal iman, kecintaan kepada negeri itu dari iman, negeri ini harga mati, dan lain-lain sebagainya dari ungkapan-ungkapan tersebut. Namun ikhwati azzakumullah, di sisi lain ungkapan tersebut tidaklah berarti apa-apa ketika sikap yang ditunjukkan justru menghancurkan negeri ini, justru menunjukkan sesuatu yang tidak mencintai negeri ini. Muncullah di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, warga-warga yang tidak peduli dengan kehancuran sebuah negeri, yang menjadi sebab kehancuran sebuah negeri tersebut. Karenanya salah seorang pemikir Islam, Ibnul Khaldun, di dalam muqaddimahnya mengatakan, beliau mengatakan, inna a'maral duwali la takadu tatazawaju mi'ata wa ishrina sanatan ghaliba. Kata beliau, sesungguhnya umur-umur dari sebuah negara tersebut hampir-hampir tidak melebihi 120 tahun kebanyakannya. Jadi kebanyakan
Umur dari sebuah negara itu adalah 120 tahun. Sedikit yang melampaui hal tersebut. Karenanya beliau menyebutkan tegaknya sebuah negeri itu melalui 3 proses. Yang pertama, orang-orang yang berjuang, yang kepayahan, yang susah di dalam menegakkan negeri tersebut. Setelah negeri ini berada di dalam cengkeraman orang-orang yang menindas dan sebagainya, sehingga muncullah pejuang-pejuang yang membebaskannya dengan segala upaya mereka, dengan jihad mereka. Dan itu yang paling banyak menegakkan sebuah negeri adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena ketika mereka menegakkan negeri, bukan hanya karena mereka ingin hidup di negeri tersebut, bukan hanya karena ingin menikmati apa yang di negeri tersebut, tetapi orang-orang yang beriman ketika menegakkan negeri tersebut adalah karena mereka ingin di negeri tersebutlah Allah Ta'ala disembah, syariat Allah ditegakkan. Maka dengan semangat itulah mereka tidak lagi mempedulikan hidup mereka, bahkan mereka telah menyerahkan jiwa mereka itu syahid di hadapan Allah Ta'ala untuk menegakkan tujuan-tujuan keimanan di sebuah negeri tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah, datanglah generasi kedua, di mana generasi ini mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari hasil perjuangan tersebut, sehingga muncullah negeri itu menjadi negeri yang nyaman untuk ditinggali. Mereka mendapatkan rezeki-rezeki dari tumbuhannya, dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian yang berikutnya datanglah generasi-generasi yang lupa dengan perjuangan tersebut, dan kemudian banyak melakukan hal-hal yang justru menghancurkan negeri tersebut. Inilah kebanyakan ikhwati azakumullah. Karenanya kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim bagaimana sebuah negeri itu hancur, dan bagaimana orang-orang yang mengatakan mencintai negeri ini, mengatakan harga mati yang harus diserahkan kepada negeri ini, tetapi yang ada yang kita lihat adalah mereka justru menyerahkan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan negeri ini, kemusyrikan, kemaksiatan, dan berbagai macam hal-hal yang justru menghancurkan negeri. Karena itu kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat-ayat tersebut, di antaranya kita melihat firman Allah Ta'ala di dalam surah Saba. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Telah ada di negeri Saba tersebut sebuah negeri yang memiliki tanda-tanda kemakmuran, yaitu di sisi-sisi, di kedua sisi negeri tersebut ada sebuah kebun di kanan dan di kiri mereka. Kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Maka bersyukurlah, makanlah dari rezeki Rabbmu, bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat baik dan Rabbnya pun mengampunkan, maha pengampun. Kemudian apa yang terjadi ikhwati azzakumullah? Fa'aradu, lalu mereka berpaling dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala tersebut, dari bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka fa'arsalna alaihim sailal arami, maka kami kirimlah ke negeri tersebut banjir Iram, yaitu hancurnya bendungan Iram, sehingga membuat banjir yang menenggelamkan negeri tersebut. Wa baddalnahum bi jannataini dawata ukuli khamtin. Maka kemudian 2 kebun-kebun yang baik tersebut kami ganti dengan kebun-kebun yang hasilnya memiliki rasa yang pahit. Wa athalin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami gantilah dengan buah-buah sidir yang sedikit, yang tadinya penuh dengan kenikmatan kebun-kebun, sehingga dikatakan negeri Sabah tersebut apabila penduduknya ingin melakukan safar, ingin melakukan perjalanan, mereka tidak perlu membawa bekal. Karena kalau mereka berjalan, di samping kanan mereka, samping kiri mereka tinggal memetik buah-buahan itu apabila mereka lapar. Dan buah-buahan itu menjuntai rendah kepada mereka, sehingga mereka tidak susah untuk mengambil buah-buahan tersebut. Dan kalau mereka haus, mereka hanya mengambil air-air minum dari sungai-sungai yang berada di sepanjang jalan mereka.
Namun kemudian itu menyebabkan mereka lupa dengan ibadah kepada Allah, merasa negeri itu tidak akan pernah hancur, negeri itu akan selamanya demikian. Namun ikhwati azzakumullah, Allah hanya memberi rezeki kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dengan kekafiran mereka, ingkar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami gantilah, kata Allah, nikmat-nikmat tadi menjadi kesusahan, kesulitan, dan hal-hal yang lambat laun menghancurkan negeri tersebut. Maka ikhwati azzakumullah, ketika orang-orang yang beriman mengingatkan untuk kembali kepada Allah dari sebab-sebab kemaksiatan, dari budaya-budaya kemusyrikan, dari perihal-perihal kemaksiatan, maka itu adalah benar-benar bentuk cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan slogan-slogan, tetapi mengembalikan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka sedang berada di atas jurang kehancuran, mengingatkan mereka tentang budaya-budaya yang merusak, mengingatkan mereka tentang perkara-perkara yang menghancurkan kehidupan mereka dari kemusyrikan, dari kesyirikan. Kemudian ikhwati azzakumullah, Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kami hancurkan sebelum mereka, yaitu min qarnin, dari satu negeri, dari satu generasi, makkannahum fil ardi, yang generasi itu begitu kokohnya di bumi sehingga orang menyangka tidak akan pernah bisa hilang. Negeri ini hebat, negeri ini kokoh, kerajaannya mencakup banyak kekuasaan sehingga tidak ada di dalam benak manusia, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan bahwa negeri itu hancur. Namun kata Allah, kami hancurkan negeri itu. Malam numakkil lakum, bahkan kalau dibanding dengan keadaan kalian, negeri tersebut sungguh lebih kokoh, kalian lebih lemah, kalian lebih bisa hancur, kalian lebih bisa digulung oleh musuh-musuh. Tapi negeri itu begitu kuat, begitu hebat. Namun kata Allah, kami hancurkan. Dahulu ada kerajaan Firaun, dahulu ada kerajaan Namrud, dahulu ada kerajaan Romawi, dahulu ada kerajaan Persia, yang pada masa itu dianggap sebagai negeri yang paling kuat, paling hebat. Lalu kemanakah mereka hari ini? Hilang. Maka ikhwati azzakumullah, tidaklah yang ada menegakkan sebuah negeri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah karena kehebatan senjatanya, bukanlah karena kehebatan pemimpinnya, namun semuanya adalah karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghancurkan itu, kata Allah, wa arsalnas samaa 'alaihim midrara. Bahkan negeri itu kami curahkan hujan, gampang mereka mendapatkan air hujan. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihimul anhar. Bahkan kami alirkan air-air sungai di negeri tersebut. Kalau kita menghayalkan negeri itu persis dengan negeri kita ini, hujan begitu gampang turun, air-air gampang diambil dari sungai-sungai, dari laut-laut, tumbuhan begitu banyaknya berlimpah di negeri tersebut, mirip dengan negeri kita ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa ahlaknahum, kami hancurkan negeri tersebut. Apa sebabnya? Bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami datangkan setelah itu kurun-kurun yang lain, negeri-negeri yang lain. Maka dari ayat ini jelas kemaksiatanlah yang menghancurkan negeri ini. Karena itu ikhwati azzakumullah, hubbul watan minal iman, cinta negeri daripada iman. Maka hendaklah setiap generasi bangsa ini ketika melihat maksiat, mereka tegak untuk mencegahnya, melarangnya, dan kemudian mereka tegak untuk beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan walaupun pahit terasa. Namun ikhwati azzakumullah, justru inilah sebenar-benarnya ungkapan hubbul watan minal iman, yaitu menegakkan syariat Allah, mengajarkan mereka tentang ketauhidan, menjelaskan mereka tentang bentuk-bentuk kesyirikan. Namun banyak di antara orang-orang di negeri ini justru mempertahankan kemusyrikan itu, justru mempertahankan kemaksiatan itu, karena sedikitnya mereka menuntut ilmu, sehingga mereka menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, sesuatu yang menjadi kebanggaan negeri. Padahal ikhwati azzakumullah, itu seperti bom waktu yang akan menghancurkan negeri tersebut.
Maka ketika kita mendapatkan para ulama kita, para dai kita menyerukan kepada kebenaran, mengembalikan mereka kepada ketauhidan, maka hendaklah senantiasa kita pun mendukung mereka dengan segala apa yang kita miliki, mendukung mereka untuk memperjuangkan kebaikan-kebaikan tersebut, karena kita ingin negeri ini tetap aman, dan keamanan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, li'ilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan, punya adat istiadat, dan tidak diganggu oleh Islam. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah berdagang di waktu musim dingin dan di waktu musim panas, dan itu tidak dilarang oleh al-Islam. Namun yang diperintahkan, falyabudu rabb hadzal bait, maka tetaplah menyembah Rabb yang menciptakan negeri tersebut, yaitu Allah tabaraka wa taala. Karena Allah taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mendustakan ketauhidan, mereka mendustakan ketaatan kepada Allah. Justru mereka melakukan hal-hal yang sebaliknya. Mereka melakukan kemusyrikan, mereka melakukan kemaksiatan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambillah mereka, kami hancurkanlah negeri tersebut, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka perbuat. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman kalau seandainya datang ba'suna, perkara kami, bayatan wa hum naimun, dengan sangat jelas dan mereka sedang dalam keadaan tidur? Maka banyak musibah itu terjadi, ikhwati azzakumullah, di saat-saat menjelang subuh, di saat-saat manusia dalam keadaan lemah lelah setelah mereka bekerja, tertidur, maka datanglah azab Allah, datanglah banjir, datanglah gempa, datanglah perkara-perkara yang menghancurkan negeri, kabut dan lain-lain sebagainya. Maka tidak akan mungkin mereka mampu menanggulanginya. Seandainya pun mereka dalam keadaan terjaga, dalam keadaan punya kekuatan, maka tidaklah mampu mereka melakukannya itu. Apalagi kalau mereka dalam keadaan naimun, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sulit, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk mendatangkan hal itu. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Bahkan kadang-kadang Allah turunkan azab Allah itu pada waktu duha, di saat orang bersiap-siap untuk bekerja, di saat orang siap-siap untuk bermain dan tidak memikirkan akan terjadinya bencana tersebut, maka datanglah bencana tersebut. Maka ikhwati azzakumullah, kadang-kadang hancurnya sebuah negeri bukan karena hanya diserang oleh musuh, bukan hanya karena mereka dikalahkan oleh senjata-senjata, tetapi banyak negeri itu hilang karena kemaksiatan yang terjadi, karena kemusyrikan yang terjadi. Karena itu ikhwati azzakumullah, bantulah para ulama-ulama yang telah berjuang untuk mengingatkan kemusyrikan, yang mengingatkan tentang kemaksiatan yang terjadi di sebuah negeri. Bantulah mereka dengan senantiasa mendukung apa yang mereka dakwahkan, bukan sebaliknya, bukan mengkriminalisasi para ulama yang menganjurkan kebaikan-kebaikan tersebut, bukan menghalang-halangi mereka, bukan memfitnah mereka dengan perkara-perkara yang justru menghancurkan negeri ini. Maka ikhwati azzakumullah, hubbul watan minal iman itu perlu bukti yang nyata, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ketauhidan, melarang kemaksiatan, melarang kemusyrikan, dan terus menerus. Walaupun banyak orang-orang yang belum mengetahui kebaikan dan manisnya dakwah tauhid ini, banyak orang yang belum mencicipi bagaimana nikmatnya dakwah-dakwah yang menghindarkan mereka dari minuman-minuman keras, dari obatan-obatan terlarang, dari zina, dari perjudian, dari korupsi dan lain-lain sebagainya, dari perkara-perkara riba,
Maka inilah ikhwati azakumullah yang menegakkan sebuah negeri, dan orang-orang itulah yang pantas dikatakan menegakkan bahwa negeri ini harus dipertahankan dengan harga mati. Dan merekalah yang layak untuk menyematkan kata-kata hubbul watan minal iman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa di dalam segala kehidupan kita, bertakwa di dalam negara kita, berdakwah di dalam pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kita mati wa antum muslimun, kecuali kalian benar-benar di atas Islam. Maka dengan iman, dengan Islam tersebutlah Allah akan mendawamkan, Allah akan terus menerus memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup, kebaikan-kebaikan, hatta sampai kita meninggalkan dunia ini. Allah tetap akan memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut fil barzah, di alam barzah kita, wa ila yaumil akhirah, dan sampai kepada hari akhirat nanti. Maka janganlah kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi seorang yang muslim, yaitu orang yang menegakkan ketauhidan kepada Allah, orang yang mendakwahkan kebaikan, amar ma'ruf, orang yang melarang dari setiap kemungkaran. Maka itulah sebenar-benarnya seorang muslim. Maka tidaklah ada kecuali hidup kita di dunia ini terus beriman kepada Allah, terus berdakwah, terus melarang hal-hal yang mungkar. Maka dengan itulah kita benar-benar dikatakan sebagai seorang muslim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.